Halo gengs, nama aku Erwin. Handphone dengan Snapdragon 720G dapat diandalkan untuk aktivitas bermain game, bahkan untuk grafis tinggi sekalipun. Hal ini tidak mengherankan, karena Snapdragon 720G memang dikhususkan untuk kebutuhan gaming, sebagaimana huruf G yang ada di akhiran namanya. Untuk itu, di video kali ini aku akan membahas tentang sejumlah handphone yang memiliki Snapdragon 720G terbaik dan pastinya cocok dipakai di tahun 2021 ini. Gimana, penasaran kan? So, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke video intinya. Meski bukan flagship, banyak sekali peningkatan yang dibawa dari generasi sebelumnya Realme XT. Membawa fitur yang sebelumnya hanya ada di flagship, Realme 6 Pro hadir dengan layar 90Hz, Ultra Smooth Display, berdimensi 6,6 inci dengan resolusi Full HD+. Dual in-display selfie kamera di depan punya field of view yang berbeda. Sensor utamanya beresolusi 16 MP Sony IMX471. Ditemani sensor ultra wide angle 8 MP 105 derajat. Dengan begitu, kalian bisa lebih mudah mengambil grup selfie atau sekedar menunjukkan latar foto yang luas. Realme 6 Pro menjadi smartphone pertama di dunia yang pakai chipset Snapdragon 720G dari Qualcomm. Realme XT punya kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 4000 mAh, sedangkan Realme 6 Pro sedikit lebih besar di 4300 mAh. Ponsel tersebut merupakan generasi penerus Reno 3 yang telah dipasarkan di Indonesia sekitar Maret 2020 lalu. Dibanding pendahulunya, Reno 4 membawa sejumlah peningkatan, baik dari segi desain maupun spesifikasi. Dari tampilan depan, ponsel dengan layar AMOLED berukuran 6,4 inci resolusi Full HD Plus tersebut kini mengusung desain yang lebih modern, yakni dual punch hole. Desain tersebut memungkinkan Oppo menyematkan kamera selfie 32 MP di dalam lubang kamera berbentuk kapsul berikut AON Smart Sensor. Pada bagian punggungnya, Reno 4 dibekali dengan 4 buah kamera. Keempat kamera tersebut terdiri dari kamera utama 48 MP, kamera ultrawide 8 MP, kamera makro 2 MP, dan kamera mono 2 MP. Reno 4 ditenagai chipset Snapdragon 720G dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB. Baterai Reno 4 memiliki kapasitas 4015 mAh dan mendukung teknologi pengisi daya cepat PoC 4.0 30W. Dengan tagline 65W Charging Evolution, perangkat ini hadir melengkapi number series Realme. Sensor Sony IMX682 kembali disematkan ke dalam 64 MP Realme 7 Pro dan hadir dengan beberapa fitur terbaru dari segi kamera. Menariknya, Realme kembali menghadirkan NFC di seri Pro yang diminati oleh para Realme fans dan hanya hadir untuk pasar Indonesia. Realme 7 Pro memiliki layar Super AMOLED 6,4 inci full screen dengan rasio 20:9. Layar Realme 7 Pro juga mengadopsi in-display selfie kamera 32 MP berupa punch hole.
Realme 7 Pro mengandalkan prosesor Snapdragon 720G yang memiliki fabrikasi 8 nanometer. Baterai menjadi salah satu keunggulan yang dibawa oleh Realme 7 Pro. Selain kapasitasnya yang sudah cukup besar di 4500 mAh, Realme juga menambahkan pengisian 65 Watt Super Dart Charge untuk pengalaman pengisi daya cepat yang tak tertandingi. Sekilas tampak dari depan, layarnya berdiagonal 6,44 inci dengan jenis panel AMOLED beresolusi Full HD+. Sisi atas layar juga dihiasi poni atau notch kecil sebagai rumah kamera depan. Di bagian belakang, utamanya di bagian modul kamera, Vivo V20 memiliki modul kamera persegi. Vivo V20 ditenagai sistem on-chip Snapdragon 720G, yang di atas kertas lebih kencang dibanding Snapdragon 665 yang ditanamkan di Vivo V20 SI. Kendati demikian, keduanya dibekali ruang memori yang sama, yakni RAM 8GB dan memori internal 128GB. Kapasitas baterai pun sedikit berbeda. Vivo V20 dibekali baterai 4000 mAh, sedikit lebih kecil dibanding Vivo V20 SI yang berkapasitas 4100 mAh. Setelah merilis Reno 4, varian lebih gahar dari ponsel tersebut resmi dirilis. Reno 4 Pro mengusung panel Super AMOLED berukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD+. Oppo melindunginya dengan Gorilla Glass 5. Tak kalah menariknya, ada dukungan refresh rate 90Hz. Soal dapur pacu, Oppo memodali dengan Snapdragon 720G berpadu dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB. Agar tetap adem diberikan 3D multi-cooling system. Kamera depan berukuran 32MP dengan sensor Sony IMX616. Sementara di bagian punggung tersemat 4 kamera. Komposisinya terdiri dari kamera utama 48MP, kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan kamera mono 2MP. Baterai menjadi yang turut diunggulkan. Kapasitasnya 4000 mAh, tapi baterai ini dijanjikan penuh dalam 36 menit berkat teknologi Super VOOC 2.0. Redmi Note 9 Pro resmi dirilis di Indonesia dalam sebuah acara peluncuran online Selasa 9 Juni 2020 lalu. Ponsel tersebut merupakan suksesor dari Redmi Note 8 Pro yang telah dipasarkan di Indonesia 2019 lalu. Jumlah kamera belakang Redmi Note 9 Pro sendiri sebenarnya sama banyaknya dengan versi reguler. Hanya saja konfigurasinya sedikit berbeda, yakni mencakup kamera 64MP, 8MP, 5MP, dan 2MP. Adapun Redmi Note 9 Pro mengusung layar 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Kamera selfie 16MP, chipset Snapdragon 720G, konfigurasi RAM dan media penyimpanan 6GB per 64GB atau 8GB per 128GB, dan baterai jumbo dengan kapasitas 5020 mAh, fast charging 30W, serta fitur NFC.
Nah, itulah sejumlah handphone yang memiliki Snapdragon 720G terbaik dan cocok dipakai di tahun 2021 ini. Gimana, tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa, link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun masukan dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Thanks yang udah nonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!